Hidup di dunia ini perjuangan untuk kita punya kedudukan di akhirat. Di akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi. Dari rahim siapa saja di belahan bumi mana saja, jika bayi itu lahir maka dia lahir di dunia ini untuk menempuh perjalanan sebagai manusia yang dirinya ada jasadnya dan ada ruhnya, dan hidup di alam jasmani. Lalu ketika manusia itu meninggal, mati ruh keluar dari dirinya dengan cara bagaimanapun, di bumi manapun, maka manusia itu masuk dalam alam ruhani. Jasad ditinggalkan dan masuk ke alam ruh menempuh kehidupan di alam ruhani. Sebagaimana bayi, kita lahir dari siapa, atas kejadian apa, dan ayah ibunya siapa akan mempengaruhi kehidupan dunia kita. Juga ketika kita hidup di alam jasmani di dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini akan mempengaruhi kehidupan kita kelak di alam ruh. Di sana bisa saja kita sebagai orang yang tersiksa di penjara karena perbuatan kita di dunia, juga akan mendapat nikmat yang banyak karena amal ibadah kita di dunia. Setelah kiamat terjadi maka ruh bersatu lagi dengan jasad untuk menerima pengadilan, keadilan dari perbuatan kita di alam dunia dan di alam akhirat. Namanya alam barzakh. Orang yang tak disiksa di alam ruh belum tentu tak disiksa di alam barzakh. Orang yang disiksa di alam ruh juga belum tentu disiksa di alam barzakh. Seperti orang yang ibunya sengsara belum tentu jadi anak yang hidupnya sengsara. Orang yang ayah ibunya hidupnya enak juga belum tentu akan hidup tak sengsara. Manusia ketika meninggal dunia kebanyakan disiksa karena dosa kesalahannya di dunia. Ketika manusia itu di dunia banyak kesalahan yang dilakukan, kesalahan itu dilakukan bisa jadi karena tidak tahu jika kesalahan dan dosa itu salah, karena tak tahu batas mana dosa mana tidak, mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang, sehingga berulang kali melakukan kesalahan tapi merasa itu tidak salah. Atau bisa jadi melakukan kesalahan dan tahu itu salah, tapi tetap melakukan karena nyaman dan merasa aman ketika melakukannya, atau karena merasa hebat ketika melakukan dosa itu, bangga ketika melakukannya, atau melakukan dosa kesalahan karena tersudut oleh keadaan, ekonomi, salah tempat, atau hal-hal lain. Berbagai alasan setiap manusia berbeda, tapi hukum Allah tetaplah hukum. Ketika orang sudah meninggal dunia dan tak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menyiksanya sesuai kesalahan dan dosa yang dilakukan. Setiap orang mati membawa amal perbuatannya sendiri, memetik buah dari tanaman amal di dunia yang dilakukan. Jika kebaikan yang banyak dilakukan maka akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, dan ketika banyak dosa yang dilakukan maka akan disiksa. Di dunia mungkin manusia bisa lari dari kejaran polisi, tapi di akhirat manusia tak bisa sembunyi dan pengadilan Allah tak bisa lari dari siksaan para malaikat. Setelah manusia mati, manusia baru merasakan kebenaran, kebenaran yang hakiki, kenyataan yang nyata. Bisa jadi apa yang dilakukan di dunia diyakininya adalah suatu kebenaran, dan ketika di akhirat ternyata malah sebaliknya, itu yang menyebabkan dia disiksa. Allah telah memberi tuntunan dengan Al-Quran dan mengarahkan dengan para nabi sebagai penunjuk jalan menuju kebenaran. Jadi manusia tidak lagi punya alasan atau berbantahan dengan Allah atas kesalahan yang dilakukan di dunia. Kebanyakan manusia setelah meninggal disiksa
apalagi yang sama sekali tak ada usaha untuk bertaubat dari kesalahannya. Jalan keselamatan itu tipis sekali, yaitu bertaubat dan tidak bertaubat. Jika orang itu bertaubat, maka Allah akan menghapus dosa kesalahannya. Tapi kadangkala untuk bertaubat itu sangat berat, dan lebih ringan menunda-nunda, dan tiba-tiba saja mati, dan taubat belum dilakukan. Menyesal juga sudah tak sempat lagi, ketika pukulan-pukulan malaikat yang menyiksa terus mendera. Hidup di dunia ini perjuangan untuk kita punya kedudukan di akhirat. Di akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi, bukan di dunia ini. Mati itu adalah awal perjalanan panjang di akhirat sana kelak. Jika kita meninggal tanpa punya derajat di akhirat, maka kita mati sia-sia. Mungkin kita hanya menjadi tahanan di akhirat, disiksa sampai kiamat nanti datang. Tapi kalau kita punya derajat kedudukan di akhirat, maka di akhirat adalah awal tugas kita kelanjutan di dunia ini. Bisa jadi kita dilahirkan kembali sebagai orang lain untuk bertugas melanjutkan pencarian derajat di dunia ini, atau di bumi yang lain, karena selain bumi yang kita tempati ini, masih ada 6 bumi lain, yang jika bumi ini kiamat, maka bumi lain yang 6 itu masih belum kiamat, dan akan kiamat satu persatu berurutan. Setelah semua kiamat, baru semua manusia dikumpulkan untuk menerima catatan amalnya. Jika di bumi ini kita tidak menanam amal sebanyaknya, maka kita tak akan mempunyai derajat apa-apa di sisi Allah. Dan untuk memiliki amal yang banyak itu, tidak bisa kita bekerja beramal sendirian. Diumpamakan orang sholat sampai ngebul keluar asapnya karena siang malam sholat, belum tentu punya derajat di sisi Allah, karena amal itu butuh keikhlasan dan benar dalam menjalankan. Lalu untuk agar orang-orang beriman itu banyak amalnya, Allah memberi anugerah ujian-ujian. Allah memberitahukan keutamaan beramal dengan berjamaah, bersama-sama lebih baik dari amal sendirian, dan Allah mendatangkan iblis untuk dijadikan ujian, agar manusia cepat naik derajatnya. Tapi kebanyakan manusia kemudian malah tertipu daya oleh tipuan dan rekayasa iblis. Sang Kiai